warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari. Dan saya Liana Sifahanjani. Saya Lili Kurniasi. Saya Resa Disatila. Saya Amalia Dina Hikmah. Kelompok kami, kelompok 5, akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum masuk pada penjelasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan serta minuman agar tubuh mendapatkan nutrisi yang seimbang dan energi yang seimbang. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ utama dan organ pendukung, yaitu adanya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Oke, kita simak ke video selanjutnya. Saya Liana akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada mulut. Mulut adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang memiliki beberapa fungsi. Sejumlah fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju ke lambung. Mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat dua mekanisme pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang pertama ada mekanik. Mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi bagian kecil dengan cara mengunyah. Yang kedua kimiawi, yaitu proses memecah nutrisi dalam makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang berikut ini adalah beberapa fungsi mulut dalam pencernaan. Yang pertama yaitu mengunyah. Gigi berfungsi untuk memecah dan menghancurkan makanan dalam makanan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, menghasilkan air liur. Kelenjar ludah yang terletak di bagian bawah mulut dan gusi memproduksi air liur untuk melembabkan dan melarutkan zat kimia dalam makanan. Yang ketiga, menelan makanan. Lidah mendorong makanan ke tenggorokan sehingga makanan masuk ke lambung melalui saluran kerongkongan. Enzim di dalam air liur membantu mencerna makanan seperti amilase ludah yang mengubah pati menjadi gula maltosa dan maltorisa. Yang kedua, lipase lingual yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang ketiga, lisozim yang mencegah dinding sel bakteri dan membunuh bakteri dalam makanan. Perkenalkan, saya Amalia. Saya akan menjelaskan bagian kerongkongan. Kerongkongan atau esophagus adalah pencernaan yang menghubungkan organ mulut dan lambung. Kerongkongan terletak di tengah dada, tepatnya di belakang saluran pernafasan dan di depan tulang belakang. Dinding kerongkongan tersusun dari lapisan-lapisan otot, yaitu otot memanjang di bagian luar dan otot melingkar di bagian dalam. Kerongkongan berbentuk tabung yang memiliki panjang 20-25 cm. Selanjutnya ada lapisan otot penyusun kerongkongan dari luar ke dalam. Yang kesatu adalah adventitia, yaitu lapisan terluar yang tersusun atas jaringan ikat. Yang kedua ada dinding otot, yaitu otot yang memanjang di bagian luar dan otot melingkar di bagian dalam. Yang ketiga ada submukosa. Pada lapisan ini terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir yang berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan gerak makanan. Yang keempat ada mukosa, yaitu lapisan yang paling dalam yang tersusun dari sel-sel epitel bertingkat. Yang selanjutnya ada fungsi kerongkongan. Yang pertama yaitu menghubungkan mulut dan lambung, dan yang kedua ada mendorong makanan ke lambung. Proses terdorongnya makanan ke lambung terjadi karena otot yang ada di kerongkongan berkontraksi dan menghasilkan gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik sendiri adalah gerak meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Fungsi kerongkongan yang ketiga ada mencegah naiknya asam lambung. Kerongkongan berfungsi untuk mencegah timbulnya reflux asam lambung. Dalam kerongkongan terdapat shifter, yaitu otot yang berbentuk cincin yang dapat membuka dan menutup.
Otot ini berfungsi untuk mencegah makanan, udara, dan asam lambung naik ke kerongkongan. Sekian, terima kasih. Saya Lili Kurniasi akan menjelaskan sistem pencernaan pada organ lambung. Lambung memiliki fungsi untuk menyimpan makanan sementara sebelum dilanjutkan ke usus halus. Di lambung terdapat beberapa enzim, yaitu yang pertama enzim pepsin adalah enzim yang paling utama. Gunanya adalah berfungsi memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil seperti peptida. Pepsinogen, bentuk tidak aktif dari pepsin, diaktifkan oleh asam lambung atau HCI menjadi pepsin. Lalu yang kedua yaitu enzim lipase, berperan dalam pencernaan lemak. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan lipase pankreas, enzim ini memecah lemak. Berarti dalam lambung ada enzim lipase yang memecah lemak atau asam lemak dan gliserol. Lalu yang ketiga yaitu enzim renin adalah enzim yang membantu menggumpalkan protein susu atau kasein agar lebih mudah dicerna. Jadi enzim renin ini berguna untuk menggumpalkan protein susu agar lebih mudah dicerna sebelum masuk ke usus halus. Enzim ini sangat penting pada bayi yang mengonsumsi susu sebagai sumber nutrisi utama. Bayi itu kan belum bisa makan makanan yang keras atau padat ya, jadi mengonsumsi susu agar bisa sebagai sumber makanan utamanya, yaitu dengan adanya bantuan dari enzim renin. Bahwa ketiga enzim itu baik enzim pepsin, enzim lipase atau enzim renin bekerja dalam lingkungan asam yang dihasilkan oleh HCI untuk membantu pemecahan makanan terutama protein dan juga lemak. Jadi lambung berperan penting dalam sistem pencernaan yang bertugas dalam menyimpan makanan sementara sebelum dilanjutkan ke usus halus. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Resa Diseptina akan menjelaskan sistem pencernaan manusia pada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, yang terletak di bawah lambung, yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan serta penyerapan zat gizi. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong, yang terletak di tengah dari usus kecil yang terdapat di antara usus 12 jari dan ileum. Selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan, merupakan bagian terpanjang dari usus halus sekaligus menjadi bagian terakhir. Selanjutnya dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah untuk memaksimalkan pencernaan makanan sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap dan diedarkan oleh darah. Proses sistem pencernaan manusia pada usus halus, yang pertama kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Selanjutnya usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian usus halus itu penuh dengan tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi akan menjadi lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, sistem pencernaan manusia pada usus besar. Usus besar adalah usus yang membentuk huruf U terbalik di sekitar usus kecil yang berlipat-lipat. Usus besar dimulai dari sisi kanan bagian bawah dan diakhiri di sisi kiri bagian bawah. Panjang dari usus besar sekitar 5-6 meter. Usus besar memiliki 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung awal pada bagian usus besar yang menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum.
Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri Escherichia coli dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Cindy Lestari akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan proses dari tubuh. Anus memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama, mendeteksi apakah isi restum berbentuk cairan, gas, atau padat. Yang kedua, mengendalikan buang air besar. Anus memiliki otot sphincter yang berfungsi untuk kendalikan proses buang air besar. Yang ketiga, melindungi tubuh dari infeksi. Otot pada anus dapat menutup dengan rapat sehingga bisa melindungi tubuh dari paparan bakteri yang mungkin masuk lewat anus. Yang keempat, mendiagnosis penyakit. Anus merupakan salah satu lokasi untuk mendiagnosis suatu penyakit, seperti dengan pemeriksaan colok dubur. Anus terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Anus terdiri dari kulit dan jaringan usus bagian dalam, termasuk kelenjar kelendir, pembuluh darah, kelenjar getah bening, dan ujung saraf yang sensitif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.